sedang dihadapi oleh rakyat di negara kita. Apabila rakyat terputus bekalan makanan, terutamanya beras, yang merupakan makanan ruji rakyat Malaysia, ini adalah krisis kepada negara. Nah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah di video kali ini kita ingin melihat atau mereaksi negara tetangga kita sedang mengalami krisis beras ya teman-teman. Nah negara tetangga kita ini ingin mengimpor beras dari kita, dari Indonesia. Nah tapi yang membuat kita tercengang itu dia meminta di harga 10.000 ke bawah ya teman-teman. Nah sekitar 9.000 ataupun 8.000 ya teman-teman. Nah dan yang dia minta ini bukannya beras yang raskin, tapi dia meminta beras yang premium di harga yang murah. Nah, sedangkan kalau kita lihat di harga pasar di beras di Indonesia itu kan kalau yang premium itu harganya di angka sekitaran 12.000 lebih ya teman-teman. Nah, tergantung daerah ada yang sampai 15.000, 14.000 ya teman-teman. Nah, tapi mereka ini meminta di angka 9.000 ya teman-teman. Nah, apakah ini kita kasih atau kita kita bagi aja teman-teman. Nah, seperti apa videonya? Tanpa lama banyak basa-basi kita simak aja video berikut ini. Let's go. Malaysia sedang menghadapi krisis beras, di tengah kondisi ekonomi dunia yang tidak menentu. Dalam situasi ini, Malaysia sering meminta pasokan beras ke Indonesia, sampai Perdana Menteri hingga menterinya berkunjung ke Indonesia, dan Indonesia pun menyatakan kesiapan untuk membantu. Kita siap aja teman-teman kalau harganya Namun, itu harus stabil. hingga saat ini ekspor beras Indonesia ke Malaysia masih tertahan, karena proses negosiasi harga yang belum mencapai kesepakatan. Perbedaan harga yang cukup jauh menjadi kendala. Direktur Utama Perum Bulog menjelaskan bahwa dari sisi kualitas, Malaysia sudah menyatakan cocok dengan beras Indonesia. Tapi harganya yang nggak cocok. Namun, harga yang diajukan Malaysia masih jauh di bawah ekspektasi Indonesia, karena permintaan Malaysia masih terlalu rendah, yaitu di bawah 10.000 per kilogram. Jelas ini penghinaan. Harga raskin tapi beras ingin premium, padahal harga beras di dalam negeri sendiri sudah berada di atas harga tersebut sekitar 12.500 sampai 14.500 per kilogram. Dan hasilnya Anwar Ibrahim diprotes di parlemen Malaysia akibat kekurangan beras dan berakhir ribut tanpa solusi. Buat tetangga, jika tak ada duit makan ubi kayu saja, vitamin A sampai Z dan menjadi cerdas ber-IQ tinggi. Mari kita simak video lengkapnya. Isu beras. Nah, isu beras naik. Sayur. Berarti harga bahan pangan juga ya guys. Ayam. Bawang. Daging. Ikan. Telur. Bukan bak kutih. Oke teman-teman, kita stop dulu ya. Seperti yang dikatakan Bapak ini yang di anggota Dewan Parlemen ini, dia mengatakan beras naik dan juga yang mengikutinya itu banyak sekali ya. Sayuran, harga daging, harga ayam dan yang lain-lain ikut naik juga ya teman-teman. Nah ini faktor utamanya kan, kalau beras juga naik otomatis dari bahan pangan yang lain itu ikut naik ya teman-teman, karena ini sumber utama dari makanan pokok kita kan teman-teman. Nah ini adalah, nah kita bersyukur tinggal di Indonesia teman-teman. Bapak siapa itu Menteri Pertanian kita Pak Amran Sulaiman bisa mengatasi atau bisa menstabilkan beras kita di Indonesia teman-teman, dan itu semoga aja harga beras di Indonesia tetap stabil di angka yang sama. Oke, kita lanjutkan. Ini diceritakan oleh bekas Presiden Indonesia. Bambang apa nama, saya lupa nama dia lah. Dia orang yang hebat lah. Dia yang berjaya menyelesaikan hutang IMF. So bila 1997 tu, Indonesia terpaksa pinjam IMF. Pernah tak fikir kita ni dengan Indonesia ni kita serumpun. Indonesia selesaikan dalam masa 4 tahun lebih awal. Negara kita hancur waktu itu sebab Anwar Ibrahim. Dalam isu krisis 1997, yang minta pinjam IMF adalah Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia yang pinjam IMF. Kau sama aku Anwar? Kau sama aku? Dia yang pinjam IMF. Dia yang buat surat tu. Pak SBY berarti. Sebab aku terima negara ni celaru, rasuah tinggi, wang hilang, hutang banyak. Perdana Menteri janji, saya bagi tempoh seminggu akan jumpa pengguna untuk selesaikan isu. Saya ulang semua. Saya ulang. 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 Jadi mana
mana janji itu dan apa yang patut kerajaan buat? Masalah kekurangan beras kekurangan tempatan beras kini sedang tempatan. dihadapi oleh rakyat di negara kita. Apabila rakyat terputus bekalan makanan, terutamanya beras, yang merupakan makanan roji rakyat Malaysia, Makanan pokok, betul. ini adalah krisis kepada negara. Sebab apa? Saya pelik bila saya melihat akhir-akhir ni dalam media ataupun khususnya dalam TikTok dan media sosial. Seseolahnya di Terengganu tak ada masalah beras. Oh, Kan? Jadi kalau betul ada sistem begitu, apakah kita boleh tracking sebenarnya bagaimana sebenarnya Terengganu boleh supply lagi beras tempatan sedangkan tempat lain tak ada beras. Kalau tidak setuju, tidak mengapa. Tidak mau sokong, tak mengapa. Tapi jangan memutarbalikkan fakta. oke guys, kita stop dulu ya. Seperti yang dikatakan Mak Cid tadi, katanya itu di Terengganu atau di daerah Terengganu itu beras ada, stok berasnya ada. Tapi anehnya di daerah-daerah lain itu sangat susah untuk dapatkan beras lokal katanya teman-teman ya. Nah, ini berarti kan mungkin tergantung pemerintah yang mengurus provinsi tersebut ya teman-teman. Ini berarti bukan langsung dari pemerintah atas, mungkin dari pemerintah di atas ataupun menteri mereka itu sudah menyalurkan sudah menyalurkan rata beras ya teman-teman. Tapi mungkin ya yang di bawah ini masih belum ya membagi ratakan ke masyarakat ataupun mensuplai ataupun ya mengedarkan lah teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Penjelasan Muhammad. Nak bagi dulu Terengganu tu. Okey, terima kasih Tambun, terima kasih Yang Tua. Apa yang saya faham daripada apa yang diterangkan oleh Tambun tadi, isu beras. Yang mana saya faham tadi bahawa isu beras memang bermasalah untuk dapat beras tempatan. Bermasalah. Jawapan yang diberi oleh Muhammad Tambun nampaknya bercanggah dengan apa yang diberi oleh Ketua Raja semalam. Ketua Raja kata isu beras tempatan tidak ada isu kerana stok cukup. Tapi masalah di rakyat di kampung mereka suka untuk mendapat beras tempatan. Jadi yang mana satu betul? Yang Ketua Raja betul ke atau yang Tambun betul? Itu persoalan saya. Terima kasih. Sekarang pulungan, silakan. Dua-dua betul. Katanya stok beras ada, tapi yang Sebab yang dirasakan di dalam masyarakat stok itu tidak ada ya teman-teman. Yang saya tegur kerana ada keluhan setempat pemangku menteri turun, dia disebut ada stok, tetapi kalau biasa dia beli umpamanya 100 beg, sekarang dapat 80. Jadi ada kebimbangan itu. Tapi stok ada. Jadi yang dijawab oleh menteri ialah stok ada. Yang saya beri peringatan ialah supaya jangan ada keluhan dan kebimbangan. Takut kalau ada kekurangan di mana-mana tempat. Keluhan dah ada di seluruh negara ya Muhammad. Sebab tu saya jawab. Tempatan itu masalah. Bagi jadi tahu, kalau stok beritahu ada tempat, beritahu tempat, tak diberi beritahu stok tempat, tersebut. bagi tahu, hantar segera. Soalan yang Terima kasih. Stok ada, Beritahu tempat. tapi kenapa tidak diadakan ya teman-teman? Menteri, ini cakap kosong ya. Menteri. Jangan duk bohong lah Dewan. Jangan koyak. Jangan koyak Muhammad. Beritahu tempat, market, jalan, market mana? Baik. Ama akan hantar segera. Menteri. Jangan duk bohong dalam Dewan. Menteri. Jangan bohong dan deh. Okey, silakan Menteri. Jangan ganggu Perdana Menteri. Kalau boleh Yang Berhormat bagi nota sebenarnya Perdana Menteri kepada saya, kalau bagi petang ini, esok saya pastikan insya-Allah Fama sampaikan. Yang Berhormat, Dah begitu dah. saya selesaikan bab ni, saya ingat tak ada masalah. Dah saya dah jawab dah udahlah. Tak masalah ni. Kita mintalah. Ini kerjasama. Ini Saya dah kerjasama bagi yang tahu, saya minta. Tolong bagi nota sekarang. Saya akan pastikan menteri bagi tahu Fama hantar kalau boleh malam ni atau paling lewat esok pagi. Itu garanti saya. Nota apa Muhammad? Semua menteri dah tahu. Ya, Menteri dah Muhammad. tahu nota. Okey, Cek di kampung. Alright. Nota apa? Jangan bohong lah. Bagi je lah nota tu. Parlimen lah. Baik. Saya nak terus Ya, kepada Muhammad. peruntukan ahli parlimen. Point of order, 37 Isu beras parlimen. ni, beras ni memang betul. Ada masalah. Oke, kita stop dulu ya. Nah teman-teman, sekian dulu video reaksi kita kali ini. Gimana pendapat kalian? Jangan lupa nanti tulis di bawah di kolom komentar. Nah seperti yang kita dengar atau yang kita lihat bahwa di anggota Dewan Parlemen di Malaysia ini sempat ricuh ya teman-teman. Karena ada yang bilang stok beras itu ada tapi tergantung daerah katanya. Nah ada yang di daerah Terengganu masih ada tapi di daerah-daerah lain itu sangat langka dan sangat susah dijumpai oleh masyarakat ya teman-teman. Nah masyarakat sangat
sulit untuk menjumpai beras lokal katanya. Ada sih beras-beras yang dari import ya teman-teman, tapi mungkin harganya itu lebih mahal ya. Mungkin mereka itu mencari beras yang lokal mereka dan mungkin harganya bisa dijangkau. Nah, dan yang juga Perdana Menteri mereka usulkan bahwa Pak Perdana Menteri Anwar Ibrahim ini datang ke Indonesia untuk meminta untuk dikirimkan beras dari Indonesia. Dia ingin membeli beras kita ya teman-teman. Tapi yang buat kita keheranan dan tercengang itu dia meminta di harga yang sangat murah ya teman-teman, di bawah angka 10.000. Nah kan kalau kita tahu kalau kita lihat kalau beras di angka di bawah 10.000 itu mungkin beras raskin kita dapat ya teman-teman, beras yang kurang berkualitas lah intinya, dan nasinya itu enggak terlalu bagus. Nah mungkin kita bisa mendapatkan atau dia bisa mendapatkan beras yang seperti itu. Nah tapi yang membuat kita tercengang juga ini yang dia minta adalah beras premium. Beras premium itu artinya kan beras yang paling bagus ya teman-teman, yang seperti yang orang-orang konsumsi ya. Nah ini yang dia minta, tapi dia minta di bawah angka Rp10.000. Nah mungkin dia minta di harga 9.000 atau 8.000 teman-teman. Sedangkan kalau kita lihat kan di negara kita ini harga beras yang premium itu sudah mencapai di angka berapa ya? 12.500 di kebanyakan daerah lah teman-teman. Di kebanyakan daerah ini sekitar 12.500 ya, tergantung kadang naik kadang turun ya teman-teman, nggak menentu. Kadang kalau banyak panen raya bisa harganya bisa turun, tapi kalau ya musim tembakau ataupun yang lain-lain itu bisa harganya tuh sangat-sangat naik sekali ya, karena beras itu sangat langka juga ya teman-teman. Nah tapi alhamdulillahnya kita bersyukur di Indonesia ini beras kita itu tetap stabil. Kata Pak Amran juga, alhamdulillah kita mempunyai menteri yang sangat bagus juga, Pak Amran. Dia bisa menstabilkan stok beras kita dan kita itu tidak bergantung ke negara-negara lain ya teman-teman. Nah, negara kita bisa menghandle sendiri ya stok berasnya teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekian dulu video reaksi kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya, oke? Gimana pendapat kalian? Nanti jangan lupa tulis di bawah di kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go.